Bang Andika, selamat malam Bang. Selamat malam, ya Mbak. Oke, Bang mau ya menanggapi kemarin Denada sudah berstatement menjabarkan Hmm, semuanya bahkan terkait masalah pembiayaan kuliah dan oke. dijelasin lah semuanya lah. Dari pihak Abang mungkin kan udah lihat 1,5 jam itu ya Bang. Apa tanggapannya Bang? Jadi begini, yang pertama terima kasih Mbak Dena sudah mau muncul. Yang kedua terkait tanggapan-tanggapan yang lain nanti kita akan buktikan di persidangan. Oke? Kita akan buktikan di persidangan. Saya hanya lihat sebentar saja Mbak, karena dari kemarin kita masih repot ada beberapa case yang harus kita selesaikan. Jadi saya nggak bisa selesaikan 1,5 jam itu kata rekan-rekan yang ngirimin video saya tuh kita belum bisa nonton. Yang pertama, yang kedua kita ada beberapa kasus yang memang makan pikiran nih Pak. Jadi kita harus fokus ya kemarin itu. Terkait statement yang Mbak Dena sampaikan, terima kasih. Terkait apa yang sudah diceritakan, ditunjukkan semua alat buktinya, nanti kita akan buktikan di persidangan. Simple kan? Oke, okay. Mbak, suaraku jelas ya? Halo? Halo, yang lain. Ya. Sekarang nggak jelas sih aku soalnya yang lain nanya dulu. Aman aman jelas Di suaranya. record aman. Di record aman. Oke, okay, ada lagi? Bang, terkait kemunculan Denada, mungkin sudah ada komunikasikah sama Reza sendiri? Artinya, ya, apakah beliau juga sudah melihat atau seperti apa sih, Bang, atau gimana? Belum, belum. Baru tahu dari saya kemarin, cuma belum menyampaikan apa-apa. Si Reza nggak nyampaikan ke saya, hanya infonya sih rencananya mau ketemu dengan si Mbak Dena itu dengan bundanya itu tanggal berapa ya? 19 insya Allah. Ya mudah-mudahan bisa cepat ketemu, bisa clear lah ya. Kami juga berharap itu. Bang, di podcast kan bilang kalau Denada akui semua mungkin secara kronologinya, namun tidak pernah berniat untuk membawa Reza itu ke Banyuwangi. Ini seperti apa sih, Bang? Mungkin dari Abang Ya sendiri nanti menyiapkan kita bukti. buktikan. Saya juga bingung dengan apa yang disampaikan dengan Mbak Dena ini. Jujur saya bingung. Bingung. Bingung nggak? Bingung ya? Bingung kita. Kita bingung sekali. Makanya biar nggak tambah blunder lagi. Nanti kita akan buktikan di persidangan, Pak. Dikit lagi kan? Oke. Justru ini jadi apa ya? eh, Tim Reza sendiri menyiapkan amunisi-amunisi nanti di persidangan karena kan dari beberapa pernyataan Reza mungkin Denada sendiri pihak Reza pasti apa ya melihat bahwa ini ada celah-celah kebohongan Denada nggak sih dalam tanda kutip? Ya, nantilah kita buktikan di persidangan, Pak. Sedikit lagi, oke? Jadi terkait sidang kemarin yang sempat kita tunda, tolong Mas. Jadi repliknya udah kita jawab ya. Tadi sudah kita kirimkan. Jadi kita tidak ada niatan untuk mengulur-ngulur yang pertama. Kita tidak ada niatan untuk menghambat proses persidangan, tidak ada. Ini terkait profesi ya, tanggung jawab kita banyak sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita tetap kuat iman dan Islam. Pertama tetap amanah, bisa menjaga marwah kita sebagai seorang advokat. Banyak yang kita kerjakan, Mbak, alhamdulillah. Jadi fokus kita kemarin sempat terpecah, namun tanggung jawab kita tetap. Jadi kita nggak ada alasan, nggak ada niatan untuk tidak mau datang ke mana, ke ini, ke apa, ke persidangan ya. Kita udah jawab kok. Jadi dibandingkan kubu sebelah kemarin yang sempat menunda-nunda beberapa minggu, bahkan lebih 1 bulan ya. Kita hanya meminta overtime saja 1 minggu kok. Dan sudah kita selesaikan. Ada lagi? Bang, Bang, Hmm. ini kan Hmm. bisa dibilang juga kemarin Denada sudah menunjukkan atau sudah membacakan chat-chat yang selama ini dia kirimkan ke Reza, tapi tidak ada balasannya dari Reza. Hanya balasan Waalaikumsalam. Setelah itu hilang lagi. Nah itu bagaimana Bang? Ini kan kalau dari pihak sebelah kesannya kayak mengulur-ulur waktu yang si Denadanya sudah siap mau ketemu sama Reza, tapi Reza seperti mengulur-ulur waktu Bang. Apa ada yang salah atau seperti apa Bang? Apa memang sudah terlanjur Ya, kecewa dengan Denada?
Yang pertama, sama sudah bisa jawab kan? Betul, sudah kecewa. Bayangkan 24 tahun bukan waktu yang sebentar ya Mbak. Yang pertama. Yang kedua, Reza ini orangnya selalu hati-hati dalam menyampaikan tutur kata. Karena dia takut apa ya, menjadi sesuatu hal yang blunder nanti ke si Reza. Yang ketiga, apa namanya, kami dari kemarin saat kita di Jakarta kemarin itu sudah menunggu yang katanya mau ketemu dengan si Reza, tapi sampai sekarang belum ketemu, belum ada. WA itu dijawab kok sama si Reza, dijawab. Nah terkait nanti apa yang disampaikan oleh Mbak Dena itu sudah kita jawab di replik kita, sudah kita jawab. Nah, nanti tinggal tunggu pembuktiannya saja, sedikit lagi kok. Bang, kan memang Oh sudah iya. dijawab ya Bang, sudah dijawab sama Reza tentang terkait pertemuan dan segala macamnya. Nah, di situ kan Dena juga menjabarkan terkait masalah perkuliahan Bang. Yang waktu itu Hmm. Reza juga sempat menyampaikan mau diajak ke Jakarta tapi belum jadi. Tapi sudah terjawab oleh Dena di mana di sini terkesan memang Rezanya Bang yang tidak serius berkuliah Bang. Seperti apa Bang menanggapinya Bang? Ya nanti kan kita akan buktikan di persidangan toh. Nggak apa-apa, itu haknya Mbak Dena untuk berstatement seperti apa. Silahkan saja, sah-sah saja. Cuma ya ketika terbukti di persidangan nanti ya mohon maaf kalau terbuka semua. Kan gitu toh Mbak. Terkait masalah tuntutan dari pihak Reza, ada angka di sana Hmm. di saat podcast itu Mbak Dena kan menjabarkan tentang biaya perkuliahan, biaya yang dia minta, bahkan biaya untuk jajan pun diberikan, Bang. Dengan bukti-bukti yang Ya ada seperti apa, Bang? bukti yang ada ya silahkan saja, nggak apa-apa. Saya belum lihat sampai selesai sih Mbak videonya yang pertama. Yang kedua, saya nggak bisa menjabarkan alat bukti itu memang benar-benar dikirimkan kepada siapa, saya nggak tahu. Saya nggak ngerti. Cuma yang saya tahu, kita akan buktikan itu semua di persidangan nantinya, Mbak. Saat proses pembuktian. Dan apa yang disampaikan oleh Mbak D di podcastnya kemarin ini, sudah kita jawab di hari ini. Sudah kita jawab semua. Di replik ini. Berarti dalam artian dengan pengakuan atau penjabaran dari Mbak Dena sendiri tidak mengubah ya, Bang, tidak mengubah proses hukum ini sendiri gitu, Bang. Tetap Sedikit pun berjalan tidak ada. tetap dengan tuntutan Abang. Tetap berjalan. Karena jangan lupa ya teman-teman, di sini penggugat ada 3. Penggugat pertama Reza Rosano, yang kedua ada Papa Dino, yang ketiga ada Mama Ratih. Perikatan di sini ini bukan hanya dengan Reza, perikatan yang terjadi antara Mbak Dena dengan Papa Dino dan Mama Ratih. Paham ya? Bang, ini Oh, kabarnya oh juga iya. kuliahnya Reza bermasalah. Pihak dari Denada atau Denada sendiri mengatakan kalau kuliahnya Reza bermasalah. Nah, itu dari Reza sendiri ada pembuktian atau ada pembelaan nggak sih, Bang? Nanti kita akan buktikan di persidangan, Mbak. Bang, Ya. sorry Bang, saya mau nanya terkait masalah pernyataan Dena sendiri, eh, pihak Abang sudah berkomunikasi belum ya dengan Reza untuk melihat podcast tersebut dan seperti apa sih tanggapannya? Kalau mereka sudah, menanggapinya panjang lebar. Jadi saat saya dikirim oleh rekan-rekan terkait video tersebut, langsung saya kembalikan ke klien kami, Papa Dino, ke Mama Ratih. Jadi kalau saya ceritakan di sini kayaknya kurang pantas ya Mbak ya, biar nanti di pembuktian aja deh. Sanggahannya luar biasa, Mbak, panjang sekali loh. Mana ya? Berarti dalam artian di sini ada kekecewaan yang sangat dari Mama Rati dan Papa Dino Bang terhadap Sangat pernyataan sangat Dena. kecewa, sangat kecewa sekali. Sangat kecewa sekali, Mbak. Untuk persidangan itu Bang, selanjutnya itu kapan sih Bang?
nanti untuk Belum keluar, jadwalnya belum keluar, nanti akan diberitahukan secara ekor. Nah, nanti kalau memang sudah keluar jadwalnya akan kita kabarkan ke rekan-rekan ya. Agenda selanjutnya apa ya? untuk jawaban tadi replik ya Bang ya tadi ya. Iya, betul. Mungkin garis besarnya apa sih Bang untuk replik sendiri? Gimana? Bahasa isi dari replik itu sendiri mungkin dari pihak Resano bisa membocorkan dikit Bang. Ya, nanti aja deh pas pembuktian ya, biar nggak prematur nanti ya. Oke? Bang, sorry Bang, kemarin itu kan Oke. dari pernyataan Dena kan memang yang terjadi adalah percakapan Dena dengan almarhumah Bang. Bahkan transfer juga dengan almarhumah gitu loh. Nah, eh, di sini kan kita nggak elok rasanya kalau kita masih melibatkan almarhumah ya Bang. Tapi Betul. Abang melihat gak sih bahwa terkesan ya yang mau diminta pertanggungjawaban udah tidak bisa sekarang Bang. Dilempar seperti itu Bang pertanggung jawabnya Bang. Jadi begini, saya tahu rekan-rekan media ini dan rekan-rekan dan netizen yang terhormat ini lebih cerdas ya. Logikanya seperti ini deh. Yang merawat Reza dari kecil siapa? Mama Rati dan Papa Dino ya, betul. Iya betul Bang. Nah, terus kenapa transfernya ke almarhumah? Sedangkan almarhumah ini ketemu dengan Reza bisa dihitung. Yang pertama, ada kemarin yang disampaikan oleh pihak tergugat ini yang bikin kita miris. Reza ini dibawa keliling Jawa Timur ya, insya Allah ya. Saat almarhumah ini mencalonkan diri di DPRI ya, anggota DPRD. Yang katanya nantinya Reza ini akan digadang-gadang menjadi calon legislatif. Kami punya rekaman video yang berdiri di sampingnya beliau ini siapa, kami tahu. Ayolah, jangan begitu. Kasihan si Reza ini loh. Dan yang memberikan video itu adalah orang warga Banyuwangi sendiri kepada saya. Nanti akan kita buka di persidangan. Saat pembuktian akan kita buka seterbuka-bukanya. Bang, ini kan Lebaran sebentar lagi juga, Bang. Dan Iya. momennya adalah maaf-maafan segala macam. Yang pertama yang pengen saya tanyakan adalah rencana Reza Lebaran ini akan pulang ke Banyuwangi atau akan menetap di Jakarta, Bang? Nah, itu saya kurang tahu. Nanti akan saya tanyakan kepada klien kami ya. Ini kan keduanya sudah sama-sama di Jakarta, Bang. Reza sudah ada kesibukan di Jakarta dan begitu juga Denada juga lagi ada di Jakarta. Ini belum ada niatkah untuk mempertemukan ibu dan anak ini atau seperti apa, Bang? Ada. Karena Ya, gimana terus? ya, karena ini kesannya Reza ini sekarang agak menghindar atau lebih kabur gitu, Bang, dan memilih berdamai dengan keadaan. Sedangkan dari pihak Denada menggebu-gebu ingin mempertemukan ibu dan anak ini. Itu penjelasan Abang dari pihaknya Reza Ya. seperti apa? Jadi sebenarnya kita ini yang sudah di prank nih, yang mau diajak ketemu dari bulan lalu deh perasaan. Dan insya Allah baru akan terrealisasi di tanggal 19 besok ini. Ini yang nggak mau siapa dari dulu ini, baru sekarang ya. Saya kan bingung, akhirnya ini. Kami ini yang Bang, bingung. Bang kan ada tanggal di sini Bang, tanggal 19. Tanggal itu Ya. datang dari mereka apa dari pihak Abang sendiri Bang? Dari pihak mereka lah. Dari pihak mereka. Jadi si Reza mau ketemu dengan bundanya, Mbak Dena itu sah-sah saja. Kita nggak bisa menghalang-halangi itu, Mbak. Nggak bisa. Nggak bisa. Kami nggak bisa begitu. Oke, berarti tanggal 19 ini akan ada pertemuan di Jakarta ya Bang, pihak dari Reza, Mama Rati, Papa Dino sama pihak Dena sendiri Bang. Nah, itu yang saya kurang paham. Dari pihak tergugat ini mau ngajak ketemu Reza saja atau berserta penggugat 2 dan 3, terus berlokasi di mana saya juga kurang paham.
Karena yang menentukan bukan kami. Seandainya kami yang menentukan, ya kami akan berbicara. Oh enggak, ketemunya di sini, jam sekian hari ini. Gitu.